Haris mau nanya nih, satu lagi. Boleh nanya nggak Kak Haris? Iya. Kalau Kak Aris nih, lagi sama istri nih, Iya. gaya yang paling disenangi itu gaya apa? Boleh dong saya nanya. Hai, selamat siang untuk seluruh rakyatnya yang mulia. Kembali lagi hadir di Rancang-Rancang bersama Yang Mulia Agis di siang hari ini. Terima kasih sudah menonton kami dan menghabiskan kuota kalian untuk menonton podcast kita siang hari. Seperti biasa kita akan mengundang beberapa narasumber yang keren, yang heboh, yang hebat, dan yang unik juga ada. Dan di siang hari ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang ganteng, kaya, heboh, luar biasa, menginspirasi, dan banyak duit tentunya. Langsung aja kita sapa Kak Aris, selamat siang. Selamat siang, Bagis. Tos dulu dong Kak Aris. Asik, luar biasa. Inilah Kak Aris, seperti apa sosoknya, nanti kita akan panjang lebar membahasnya. Tapi sedikit informasi, Kak Aris ini adalah sosok pengusaha yang sangat luar biasa dan inspiratif. Karena apa? Karena di balik sosok yang bisa kita katakan keterbatasannya, tapi dia mampu menciptakan sesuatu yang luar biasa, yaitu seperti lapangan pekerjaan dan juga hal-hal lain yang kerennya lah. Langsung kita bahas ya di siang hari ini. Kak Aris, terima kasih sudah datang di tempat saya. Dan wajib nih Kak Aris, kalau mampir di tempat saya, itu harus manggil yang mulia. Siap, Yang Mulia. Iya rakyatku, saya suka tas dulu dong lagi. Thank you Kak Aris. Tapi kita pesan kopi dulu ya Kak Aris. Ini kopi dari Ambaidiru. Ya, kopi Kak Aris nggak minum kopi, jadi saya pesenin yang lain aja. Oke Kak Aris, di Serui sudah berapa lama? Di Serui, kalau saya sendiri sejak lahir di Serui. Di Serui? Ya. Dari lahir? Dari lahir. Jadi mulai dari lahir sampai tamat sekolah, semua sampai sekarang lah di Serui. Di Serui ya. Dulu SD sampai SMA bisa diceritain nggak dari sekolah mana aja? Sekolah di mana aja? Maksudnya dari SD, SMP, SMA di sekolah di mana? Oh, SD saya sekolahnya di SD Negeri Impres 1 Serui. Oke. SMP-nya di SMP 2 Serui. Untuk SMA-nya saya SMK di Biak di baik. SMK Bosnik. Di SMK Bosnik. Ya, di tetanggaan lah ya. Iya. Di tetanggaan. Baik. Sudah lama malang melintang di Kabupaten Kepulauan Yapen, sosoknya Kak Aris ini cukup dikenal untuk kalangan orang. Apalagi Kak Aris ini sosok pengusaha TV kabel ya, Bos? TV kabel ya? Iya. Oke, mungkin bisa diceritain dikit nih, awal usaha bisnis itu tuh gimana sih? Kenapa tertarik ke situ? Itu sejak awal memang belum tidak punya pikiran sampai ke usaha ini karena pertama masalah kondisi. Oke. Itu cuma sejak awal itu hanya masalah hobi saja. Awalnya itu saya hobi bola. Cuma waktu itu siaran bola kan sering ngacak-ngacak. Nah, ada siaran luar yang bisa saya buka awalnya dari situ. Oke. Kayaknya hacker juga nih. Iya. Bisa begitu. Seperti begitu bahasanya. Jadi tayangan itu unik karena kalau kita dapat awalnya itu dia tayangkan mulai dari pemanasan. Oke. Makanya saya tertarik dalam hati kenapa maksudnya kalau ini ditayangkan ke pelanggan pasti ada punya nilai plus begitu. Oke. Makanya dari situ saya pelajari sistem TV kabel mulai dari studio sampai di jaringan. Oke, jadi otodidak, belajar sendiri? Ya, belajar sendiri waktu itu. Oke. Belajar sendiri, terus saya belanja materialnya, terus awal mulanya tuh karena namanya kalau otodidak kan agak sedikit berisiko. Resiko apa tuh? Maksudnya risiko nanti kalau salah settingnya, itu kan pasti bahaya ya? Iya, bahaya. Jadi awal mulanya tuh ada sempat panggil teknisi. Teknisi, baik. Betul. Kak Aris, kita lihat bahwa orang-orang yang berbisnis seperti ini, pasang TV kabel dan lain-lain, kebanyakan normal gitu ya, normal. Sedangkan Kak Aris sendiri harus keterbatasan dengan duduk di kursi roda. Sebenarnya emang dari lahir sudah bawaannya seperti ini atau gimana Kak Aris? Oh, itu sebenarnya sudah
tidak sejak dari lahir. Oke, tidak dari lahir. Ya. Oh, oke. Awal mulanya itu saya sudah kuliah. Oke, kuliah masih normal, Ya, berjalan kuliah, gitu. ya. Oke. Itu 2001. 2001, oke. 2001 di Universitas Cendrawasih Fakultas Hukum. Ya. Oke. Ya. Kita tahan dulu. Bisnis TV kabel, elektronik. Ya. Kuliahnya di hukum. Hukum. Oke, nyambung. Silakan dilanjutkan. Terus Kak. Oke. Ya. Kuliah di Uncen, habis itu langsung ambil hukum. Selanjutnya? Itu pas setelah main bola, jadi main bola awal mula sakitnya dari situ. Main bola ini? Iya, main bola. Posisinya apa di ini? Tim? Itu striker. Oh, striker. Wih, Iya. keren Pak, striker. Nanti anak saya juga begitu. Oke, silakan lanjut Kak Aris. Habis jadi pemain bola, terus? Ya, itu terus di telapak kakinya itu kalau jalan tuh seperti ada paku di telapak kaki. Nah, itu awal mula sakitnya di situ. Jadi berobat di rumah sakit. Dokter diagnosanya asam urat, rematik. Nah, cuma diagnosanya sering berubah-berubah. Oke, dari tim medis mengatakan begitu. Ya, mulanya di situ. Habis itu pemeriksaan lebih lanjut? Pemeriksaan lebih lanjut, berobat lagi di rumah sakit. Terus karena tidak ada perubahan, berobat lagi ke rumah sakit. Oke. Nah, rumah sakit Nabire. Setelah itu kembali lagi ke Serui. Kebetulan waktu itu Bapak masih aktif di kepolisian. Oh iya betul. Nah, Opa. jadi waktu itu ada Pak Kapolresnya fasilitasi untuk berangkat ke Jakarta di rumah sakit. Oh, langsung ke Jakarta. Iya, langsung di Baik. Jakarta. Sampai di sana ada perubahan yang Sampai di sana 4 bulan. 4 bulan itu tidak sama sekali belum ada perubahan toh. Nah, jadi namanya waktu itu Bapak juga belum terlalu ini ya istilahnya kalau sudah berobat di kota besar begitu kan pasti ada pasti perubahan apa gitu. Duitnya lumayan. Oh, oke. Dari anggaran Baru juga. kan bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri yang biayai, jadi karena saya juga merasa tidak mau jadi beban. Tidak mau jadi beban keluarga, jadi saya bilang sudah, kalau yang penting kita sudah tahu bahwa tidak bisa begitu. Secara medis tidak bisa. Jadi saya minta pulang ke Papua, kembali ke Serui. Oke. Nah, cuma waktu pulang dari sana masih jalan. Pulang dari Serui itu dari Jakarta tahun 2001 waktu itu. 2002. 2002. Oke, pengobatan dari Jakarta pulang ke Serui masih jalan. Masih jalan. Pengobatan berlanjut di sini. Pengobatan berlanjut Oke, sini. Setelah itu? Setelah itu karena waktu di Jakarta kan saya sering lihat pasien di sebelah-sebelah saya tuh kan sering cuci darah, langsung meninggal. Nah, jadi saya tanya dokter bilang karena sering minum obatnya terlalu keras, jadi harus banyak minum air. Nah, jadi situ kan namanya orang awam kan pasti panik, makanya pulang ke Serui saya takut minum obat. Nah, jadi ada obat-obat yang sudah dikasih dari sana, itu tidak lanjut lagi, saya tidak lanjut. Jadi berobat tradisional saja di Serui. Berobat tradisional di Serui. Ya, sampai setelah itu sudah tidak ada minum obat selama 1 tahun lebih. Oke. Lanjut, bisa kondisinya seperti ini gimana tuh? Bagaimana, Mbak? Kan tadi udah normal bisa jalan dan lain-lain. Terus mendapati kondisi seperti ini, kenapa pengobatannya atau seperti apa? Awal mulanya juga saya tidak sangka sampai kakinya nanti bisa seperti begini. Jadi saya anggap kan mungkin sakitnya biasa saja. Jadi itu saya tidur di tempat tidur selama 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan hanya di atas tempat tidur, semua aktivitasnya itu di atas tempat tidur. Baik. Mulai dari makan sampai yang lain-lain. Itu di atas tempat tidur saja. Baik. Jadi pas tahu kalau kakinya sudah persendiannya sudah keras, itu pas saat gempa di Nabire. Oh. Gempa di Nabire. Baik. Itu setahun itu di Nabire? Tidak di Serui. Di Serui, oke, di Serui. Tapi waktu gempa yang pusatnya di Nabire itu. Oh, di Nabire. Ya, jadi spontan mau bangun, tiba-tiba sadar, ya. Oh, kaki sudah tidak bisa. Ya, kakinya sudah keras.
Gitu, awal mulanya tahunya dari situ. Setelah itu tahu kalau sudah tidak bisa Ya, jalan tidak sama bisa. sekali. Tapi tidak ada kesalahan dari medis kan? Ya, kalau saya sih sebenarnya waktu itu memang masih zamannya malpraktek begitu. Jadi Oke. cuma tidak secara langsung kalau kita lihat kan, mungkin prosesnya atau apa, karena memang ada sempat beberapa kali cairannya disedot dari persendian. Dari lutut? Iya, dari Oke, lutut. oke. Disedot seperti itu ya. Tapi sempat mikir, ini karena malpraktek nggak gitu? Ya pasti ada, cuma kalau saya sih memang awal mulanya itu tidak terima. Oke, tidak terima. Cuma setelah berjalannya waktu, ya akhirnya terima dengan nasibnya seperti begini. Tapi butuh waktu, itu sampai 3 tahun baru bisa menerima. Keadaan seperti itu. Oke, keren ya Kak Aris ini nggak pengen jadi beban keluarga, jadi akhirnya langsung memotivasi diri sendiri begitu ya. Nggak kayak ini Kak Aris nih, beban keluarga semua. Tim-tim saya beban keluarga semua, Kak Aris, betul. Aduh, sedih saya. Oke, termotivasi lumpuh selama setahun, terus 3 tahun hanya diam di rumah begitu Kak Aris, hanya diam di rumah. Termotivasi untuk saya harus bergerak nih, saya harus mencari sesuatu yang bisa bermanfaat untuk saya. Itu gimana sih? Itu awalnya setelah saya tahu kondisi seperti begini, terus sudah mulai mencari istilahnya yang bisa ada pemasukan gitu. Oke, itu apa itu tuh? Waktu itu saya jualan pulsa. Oke. Jualan pulsa di asrama polisi. Itu belum konter, hanya di depan rumah saja. Di depan rumah. Ya, Oke. cuma hati kecil saya waktu itu ingin sekali pelajari servis handphone. Pelajari servis handphone, cuma saya juga harus sadar bahwa faktor orang tua juga, maksudnya saya sudah habis banyak toh. Jadi saya banyak berdoa saja waktu itu, mudah-mudahan ada jalan dari Tuhan. Baik. Ya, puji Tuhan waktu itu dari dinas sosial kebetulan tetangga Ibu Siagian, Ibu Siagian Sitorus masih aktif di dinas sosial. Oh ya, tante saya itu. Nah, ya. Oke, siap. Beliau tawarkan saya, bilang ada pengiriman klien, mau tidak ke Makassar. Pengiriman klien dari dinas sosial untuk diberdayakan begitu ya. Oke, pemberdayaan. Di panti di Makassar. Oke, lanjut. Nah, jadi beliau jelaskan di sana ada jurusan-jurusan yang bisa diambil. Nah, sudah, jadi tanpa pikir panjang langsung saya ambil. Langsung ikut ya? Langsung ikut. Itu tahun berapa tuh? Ke Makassar itu ya? Itu tahun 2006. 2006. Mempelajari servis handphone itu atau? Bukan, itu di panti dulu. Oh, di panti? Ya, kita ditampung di Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar. Oh, oke, lumayan terkenal juga itu. Ya, itu panti khusus di Indonesia Timur untuk penyandang disabilitas. Oh, baik. Khusus tunadaksa. Oh, gitu, oke. Tahun 2006. 2006. Setelah itu dibawa ke sana, apa yang dipelajari dari sana? Jadi waktu di sana awal mulanya juga saya berpikir saya punya, jadi bahasa kasarnya itu saya pikir saya punya kondisi ini yang paling parah begitu. Oke, sampai di paling sana. Parah masuk di sana. Jadi itu awal mula saya termotivasi atau ini motivasi itu muncul. Jadi saya terima di sana. Saya lihat memang Tuhan itu luar biasa. Amin. Di dalam panti itu banyak teman-teman yang secara manusia kalau kita lihat tidak mungkin mereka bisa melakukan itu. Oke. Tapi mereka bisa. Difabel ini. Iya, teman-teman difabel. Tapi yang khusus yang buat saya termotivasi itu ada satu teman orang Sulawesi Selatan, orang Makassar. Itu tidak punya tangan di dua-dua sejak lahir. Ya, pokoknya difabel sejak lahir. Jadi dia hanya semua aktivitas itu dengan kaki. Nah, kaki sebelah yang kanan itu memang agak sedikit panjang, yang kiri agak pendek. Jadi pokoknya dia bisa melakukan apa saja. Yang saya heran itu
goreng telur dengan kaki. Semua dia lakukan tanpa bantuan yang lain. Pecahkan telur dengan kaki. Itu menjadi motivasi Kak Aris Iya. ya. Sampai yang buat saya takjub itu kan dia tanya saya apa kamu merokok tidak? Jadi kan saya tanya, apa lagi yang bisa kawan kau bikin? Nah, dia bilang apa saja yang manusia normal bisa, saya bisa. Dia bisa, oke. Nah, jadi dia bilang saya coba ambil korek gas, baru kau buang depo batu api di antara kerikil-kerikil. Nanti saya cari, baru saya pasang dengan kaki. Oke. Nah, karena saya tidak merokok, jadi ada teman yang bantu bantu buka. Jadi dia buang. Selesai saya perhatikan dia pasang sampai jadi. Sampai di situ baru saya punya hati kecil. Kenapa dia yang tidak punya tangan saja bisa? Sedangkan saya saya kalah di kaki. Baik. Tapi pasti saya bisa karena saya tangan masih ada. Baik. Nah, jadi dia juga kasih motivasi, dia bilang masa kau punya kaki dengan tangan semua masih ada walau kau tidak jalan. Tapi kau harus bisa lebih dari saya. Termotivasi dari situ ya. Ya, dari situ saya termotivasi. Oke. Namanya siapa Kak Aris? Namanya biasa kalau di panti kita panggil dia Daeng. Daeng. Oke, salam buat Daeng ya dari Ya, Kak Aris. karena dia senior. Waktu itu pas dia main-main ke panti, jadi saya lihat dia unik karena pokoknya merokok atau SMS semua pakai. Semua menggunakan Iya. kaki. Oke, itu salah satu sosok yang menginspirasi Kak Aris juga ya. Ya, itu. Oke. Setelah masuk ke sana, berapa lama Kak masuk ke panti itu? Di panti kebetulan waktu itu saya ambil jurusan elektro. Kalau aturan panti biasa elektro itu 3 tahun. 3 tahun baru bisa selesai. Baik. Cuma ada kebijakan panti di mana kalau kita cepat tangkap itu bisa keluar 1 tahun 8 bulan. Oke, itu panti punya siapa sih? Dikelola oleh Itu siapa? di bawah naungan dinas sosial. Dinas sosial ya. Oke, dinas sosial. Baik. Sudah mendapat ilmu apa saja dari panti itu yang sekarang diterapkan sama Kak Aris? Oh iya, waktu itu saya di panti kan saya ambil elektro. Oke. Di panti kan tidak ada servis handphone. Nah, jadi waktu itu saya harus bagi waktu karena kita selesai pendidikan di panti itu pulangnya jam 3. Nah, sedangkan saya ke tempat kursus handphonenya juga itu saya minta ambil di jam 4. Nah, jadi itu di luar jam panti. Di luar jam panti, luar oke. Jam belajar di panti. Nah, jadi saya minta ambil hardware dan software untuk handphone itu dari jam 4 sampai jam 6. Oh, digerakkan terus ya maksudnya pembelajarannya. Oke. Ya, awal mulanya untuk kursus juga itu punya cerita yang unik juga. Gimana tuh? Ya, jadi kan saya kursusnya waktu itu di MTC, Oke. di Karibosi. Tahu nggak MTC di mana? Enggak, udah kampungan loh. Terus Jadi itu masuk dengan kursi roda. Kalau bukan kursi roda yang jenis begini, yang roda 3, itu ditarik sama daim becak. oke. Nah, tarik sama daim becak. Yang namanya kalau kita kondisi begitu, kalau jalan di kota-kota besar pasti ada saja yang kasih uang. Oh, Nah, jadi itu kan- dikiranya Ya, jadi pasti ada saja. Nah, cuma kita di panti kan diajarkan usahakan jangan meminta. jangan minta. Jadi sempat dikira, pengemis. Ya, Sempat dikira itu. begitu. Astaga. Jadi kita Jadi di gimana panti tuh? diajarkan untuk tidak seperti begitu. itu. Oke. Ya, kalau ada yang kasih, ya cuma kan ada teman-teman juga yang kadang di luar yang mungkin butuh. Ya, Butuh. itu. Oke, jadi ambil. Cuma kita diajarkan memang tidak. Tidak seperti itu, tidak menyerah sama keadaan terus, Kak. Jadi waktu saya mau kursus itu kebetulan yang buka kursus ini orang peranakan Tionghoa. Nah, jadi saya ke sana, saya bilang Koko saya mau kursus. Jadi saya belum majukan, dia langsung kasih uang. Jadi dia bilang sudah pulang. Jadi dia bilang pulang sudah toh. Jadi saya bilang Koko saya mau kursus. Iya, oke. Saya mau kursus handphone. Jadi dia masih belum percaya. Nah, jadi dia belum percaya. Jadi saya tahu bahwa ini dia tahu bahwa saya mau datang mau mengemis begitu. Nah, jadi saya langsung bilang saya mau ambil kursus handphone, hardware dan software. Langsung saya kasih uangnya. Nah, di situ baru dia percaya. Oh, benar-benar serius untuk mau belajar gitu. Mau serius Oke. mau belajar. Sudah langsung dia ambil saya, dia tanya, saya bilang saya dari Papua. Oke. Nah, jadi langsung dia siapkan saya kelas khusus, jadi saya tidak di MTC lagi. Oke. Dia suruh langsung dia punya instruktur, nanti buat saya kelas khusus untuk, karena kalau di MTC kan
harus naik lift lagi. Oh iya ya, benar-benar ya, agak susah ya. Ya. Oke, jadi akhirnya langsung sama si Koko ini. Koko ini, ya. Oh, oke baik, yang ngajarin ya. Ya, Setelah belajar semua itu, pulang lagi ke Serui, pulang lagi ke Serui. buka konter handphone, Buka konter handphone. dibantu lagi sama dinas sosial. Tidak. Kalau waktu ke Serui itu awal mulanya juga pakai modal pribadi itu cuma 200.000 untuk konter. Untuk konter. Cuma itu bertahap. Kita buka jualan pulsa dulu. Jadi itu kalau yang mau tahu awal mula itu ya modalnya cuma 200.000. 200.000 untuk jualan pulsa. Ya. Masih lanjut di asrama polisi. Ya. Oke, itu waktu itu sudah bisa perbaiki handphone. Ya, Yang sudah pulang itu. Sudah terima servisan. Oke, berapa lama harus menunggu pelanggan untuk bisa mungkin terima servis handphone dan lain-lain? Iya. Berapa lama? Atau satu hari memang pernah tidak ada customer sama sekali? Ya, itu karena lokasinya kan di dalam asrama, jadi pasti kenalan-kenalan saja yang dari luar atau ibu-ibu atau tetangga-tetangga yang di asrama. Cuma itu memang jarang sekali. Oke, baik. Kak Aris, sudah kita tahu sedikit biografinya, kursus di mana-mana dan lain-lain. Saat ini udah nikah belum? Kebetulan waktu dari Makassar langsung ya mungkin dikasih jodoh sama Tuhan. Oh, di Makassar. Ya. Sudah dalam keadaan sakit begini? Ya, sudah. Sudah dalam keadaan sakit? Sudah. Istrinya di mana sekarang? Ya. Istrinya di mana sekarang? Istrinya ada kebetulan ada buka kios usaha kecil-kecilan. Di sini, Ya. di Serui. Oke, istrinya orang apa? Orang NTT. Orang NTT. Ya, sama-sama dari panti juga. Sama-sama. Jadi, ya saya ketemunya di panti. Di panti. Sama di Fabel juga? Ya, di Fabel juga. Keren ya, Kak Aris. Namanya siapa? Istrinya namanya siapa, Kak? Namanya Esther. Kak Esther. Oke, udah punya momongan? Ya, puji Tuhan masih satu. Masih satu? Ya. Oh. Kak Aris, mantap ya. Maksudnya saya pengen tahu aja kan. Kak Aris nih walaupun gini tapi jarinya Kak Aris ya. Aduh, Kak Aris ini juga ya. Mau nambah lagi nggak rencana, Kak? Ya, sudah berusaha, ya mudah-mudahan rencana masih mau. Masih mau ya? Ya, cuma belum dikasih sama Tuhan. Kak Aris kurang ini aja. Bercanda Kak Aris. Oke, puji Tuhan sudah dikasih istri, usaha juga, terus dikasih momongan cewek cowok, Kak? Momongan anaknya? Cowok. Cowok ya? Oke. Selain bisnis counter, usaha kios, itu yang tadi tuh apa Kak Aris? Bisnis TV kabel ya? Bisnis TV kabel nih. Katanya udah hampir seluruh Yapen ini menggunakan jasa TV kabelnya Kak Aris. Namanya apa sih, Kak? Itu PT kita memang yang awal PT Mitra Yapen. Mitra Yapen, oke. Ya, cuma karena satu dan lain hal, izinnya dicabut dari Kementerian Kominfo. Nah, cuma kalau sekarang sudah ada PT baru, sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun ya. PT Sekar Aruli Media Tama. Kalau TV kabelnya namanya apa? TV kabel itu PT-nya. PT Sekar Arui Media Tama. Sekar Arui Media Tama. Ya, jadi kalau disingkat Serui TV. Serui TV. Ya. Kita pakai nggak ya? Pakai ya? Saya pakai. Serui TV. Nanti sama. Nggak bayar kayaknya dia. Oh itu saya nggak bayar udah 2 tahun lebih Kak Aris. Karena audio. Kak Aris tuh aja. Sudah ada berapa pelanggan Kak Aris di Serui TV kabelnya? Kalau saya sendiri sekitar 200 sampai 300-an. Pelanggan? Sekarang ini? Ya, karena kita kan ada beberapa lokal operator. Oh, di Serui, ya. Home base-nya di mana Kak Aris ke tempat? Studionya di rumah, di Wainakawini. Sudah ada berapa customer? Customer tadi 200-300. Ya, cuma itu baru saya sendiri. Oh, kan ada teman-teman yang punya macam contoh KPR kan pemiliknya beda. Oh beda lagi. Ya, pemiliknya beda. Terus di daerah pasar, asrama polisi beda lagi. Beda lagi. Kalau Kak Aris mainnya di daerah mana nih? Penguasa daerah mana nih? Di Wainakawini sampai di Mantembu, sama Kelapa II, sama di pasar. Di pasar ya? Ya, rencana mau ke arah Turu juga. Bisa ya, karena nanti bantu Kak Aris. Kak Aris ini kan
pasang TV kabel kan harus manjat-manjat nih Kak Aris. Iya. Nah, jangan Kak Aris pinter manjat metua saja. Manjat ini juga Kak Aris yang lakukan sendiri atau memang udah ada ini Oh, karyawan? Ya kebetulan saya pakai karyawan. Oh, karyawan udah berapa sekarang? Karyawan ada 2, satu untuk penagihan dan satu yang jaringan. Jaringan tidak kesulitan dengan 200-300 customer, pelanggan. 2 Oh, karyawan saja. Kak Aris juga turun langsung lapangan ya, saya lihat beberapa kali. Ya, saya sering ikut. Cuma kalau misalnya maksudnya kalau saya tidak mau ikut ya, tapi kebanyakan sering ikut. Sering turun Iya. lapangan ya, Iya. panas hujan gas, gitu Kak Aris. Oke Kak Aris, selain bisnis counter dan toser bab gitu ya, terus dengan TV kabel, ada bisnis lain lagi nggak Kak Aris yang sekarang ini dijalani? Oh, kalau Sementara itu. ini mungkin baru kos-kosan saja. Kos-kosan, Ya. sugar daddy nih. Sugar daddy, kita insecure tau gak sih? Dengan sosoknya Kak Aris seperti ini, kita insecure lihat Kak. Tim-tim saya nih ganteng-ganteng Kak Aris, tapi duitnya nggak ada Kak Aris. Makanya cewek-cewek gak mau sama mereka. Dasar, scan lo, beban keluarga lo. Kos-kosan ya Kak Aris ya? Yes, mantep nih Kak Aris. Kalau diakumulasikan, pendapatan bisa sampai berapa? Ratusan juta ya sebulan? Tidak sampai ratus. Jujur Kak Aris, ratusan juta ya? Nomor rekening saya Kak Aris mau. Nomor rekening saya Kak Aris mau. Ya. Ratusan juta ada Kak? Ratusan juta. Mencapailah. Itu berapa Per bulan. per bulan? Bisa. Waduh, ini sebenarnya rahasia perusahaan. Yo, boleh. Bisa kan? Siapa tahu. Ada lah, nyampe ratusan juta. Cuma tidak sampai-sampai. Tidak. Boleh lah. Gimana anak-anak yang di luar sana? Sombong, beban keluarga semua. Kalau udah insecure sama Kak Aris yang seperti ini. Tapi katanya Kak Aris juga ini pemain bola tadi ya. Bilangnya striker ya. Striker. Pernah jadi supporter juga Perseru. Boleh minta tanggapan dikit nggak ini perbolaan Serui? Boleh ya ngomong ya. Perbolaan Serui lagi anjay. Gimana Kak Aris nih? Sedih nggak? Tuh sunyi langsung begitu Persero hilang. Cuma dalam hati kecil mudah-mudahan walau pakai nama apa, walau kan dengar-dengar kan tidak bisa pakai nama Persero lagi. Oke. Ya mudah-mudahan pakai nama lain, yang penting adalah Pemain-pemain bola. iya, maksudnya ada yang mewakili Serui walau dari divisi 3, walau dari Liga 3, yang penting ada lagi. Ada ya? Iya. Mau bisnis pemain bola lagi kan nanti tim bola. Siapa tahu. Tapi sangat sedih ya, maksudnya kondisi perbolaan Serui ini, apalagi Kak Aris nih kita lihat pentolannya nih di Perseru. Supporter Perseru Kak Aris salah satu pentolannya. Pertama kali dengar Perseru bubar gimana? Oh, yang ketuanya. Iya. Itu yang waktu kita itu masih Mas Yudi. Mas Yudi. Iya. Mas Yudi siapa sih? Cuma kalau kenal. ya, Mas Yudi. cuma kalau untuk Perseru sendiri bias Pak John Arebo. Pajan Arebo. Pak John Arebo. Ketua Perseru. Pertama kali dengar Perseru bubar itu gimana Kak Aris? Ya pasti kecewa. Ngamuk Kak Aris. Putus semua kabel-kabel yang ada Kak Aris. Enggak ya? Saya kurang ajar banget sama orang tua kayak. Gimana Kak Aris pertama kali dengar Perseru bubar? Ya itu sedih, kecewa, pasti ada. Maksudnya, cuma kita tidak bisa berbuat banyak karena memang kalau kita lihat masalahnya, kan memang betul masalah di keuangan. Nah, karena selama ini kan yang sering mensupport itu kan Pak Kuna. Oh iya, beliau luar biasa Pak. Tapi kita akui bahwa memang untuk untuk kasih biaya itu kan butuh biaya besar. Betul, mengelola Perseru. Jadi memang kalau kalau saya secara pribadi lihat, memang kalau mau bertahan juga dia punya biayanya besar ini dari mana? Karena tidak ada investor atau sponsor yang masuk lagi bisa mendanai Perseru. Ya. Baik, kayaknya kita minum dulu kayaknya biar agak sedikit segar. Oh ya. Sambil minum kopi ya Kak Aris sambil kita ngobrol-ngobrol. Terlepas dari Perseru dan lain, Kak Aris juga salah satu sponsor terbesar juga untuk kegiatan-kegiatan Perseru ya, karena di
disiarkan secara langsung Ya. oleh apa tadi Serwi TV. Iya. Oleh Serwi TV. Kak Aris dalam kehidupan yang udah dijalani sekarang masih ada nggak cibiran-cibiran dan diskriminasi orang? Saya dengar juga pernah ketemu sama Rampun Jabi. Oh iya. Rampun Jabi juga ya. Iya. Kak, keren nih Kak Aris ketemu sama sosok-sosok hebat. Gimana nih Kak? Ada pernah didiskriminasi nggak sama orang-orang sekitar? Kalau namanya dibicara, maksudnya langsung itu pasti ada, cuma tidak secara langsung dia bicara toh. Pasti cibiran itu pasti ada. Cuma jarang saya dengar secara langsung. Dari keluarga? Dari keluarga. Justru mendukung kah atau seperti apa? Dari keluarga justru mendukung kah atau kadang juga ngapain sih susah payah, kau udah sosok kondisimu seperti ini nggak usah kerja aneh-aneh apa begitu? Ada nggak seperti itu? Oh iya, itu kalau untuk keluarga sendiri, puji Tuhan, selama saya kondisi seperti begini, mereka support. Oke. Gitu. Jadi tidak ada seperti menghambat saya untuk jangan begini, jadi bikin malu. Gitu itu tidak ada. Justru semangat dari keluarga itu yang membuat saya lebih termotivasi begitu. Jadi saya harap maksudnya kalau ada di luar mungkin teman-teman yang difabel, kalau misalnya ada keluarga yang punya anggota keluarganya difabel, itu support dari keluarga itu sangat penting untuk tumbuhkan mental itu ke teman difabel itu. Apalagi Kak Aris juga pernah down juga ya karena kondisi yang awalnya memang harus aktif, harus apa gitu, akhirnya terhalang dengan kondisi yang seperti fisik yang seperti ini. Harapan ke Pak Punjabi dulu tadi katanya. Gimana Kak ceritanya itu dengan Pak Punjabi? Oh itu waktu itu ada kegiatan dulu kita. Dari apa? Iya, dari mana tuh Kak yang dari itu? apa? Asosiasi TV Kabel KTKI, Koperasi TV Kabel Indonesia. Oh, diundang? Iya, diundang. Kebetulan saya salah satu anggotanya. Jadi diundang ke Jakarta ikut kegiatan itu. Ikut kegiatan itu. Yang pemiliknya ini siapa Pak Punjabi ini ya? Waktu itu para Punjabi juga sebagai tamu. Sebagai tamu undangan. Iya, tamu karena kontennya itu kita ambil untuk tayang ke teman-teman TV kabel se-Indonesia. Teman-teman TV kabel se-Indonesia. Oke, jadi udah ketemu orang-orang penting juga nih Kak Aris. Untuk kedepannya Kak Aris ada proyek-proyek apa lagi yang mau digolkan nih selain tadi kos-kosan iya, TV kabel iya, terus toko serba ada, terus konter handphone juga ada. Apalagi yang mau digolkan? Kalau selain punya anak kalau itu punya anak. Selain itu apa lagi? Tambah lagi, siap. Apa lagi Kak? Silakan. Sambil minum ya Kak? Iya. Kalau yang lain mungkin punya studio. Studio apa nih? Studio untuk siaran apa begitu ya? Selain studio TV kabel, mungkin kalau saya kurang begitu tahu namanya. Untuk studio TV gitu kali ya? Broadcast cuma memang kalau ada teman yang di Jayapura itu dia bikin Numbai TV. Oke. Cuma kan saya belum punya karena kan tidak mungkin saya rangkap semua. Saya tidak mungkin rangkap semua. Jadi memang saya mau cari teman-teman yang punya inovasi, maksudnya yang tahu di situ. Kebetulan kemarin juga ada teman-teman yang tanya saya. Cuma saya bilang saya tidak punya studio. Jadi cara bagaimana biar kita punya siaran in-house sendiri, itu dalam saya punya cita-cita. Cita-cita ke depannya lagi nanti. Kita punya siaran lokal yang bisa ada untuk Serui begitu. Ada tim-tim yang tahu diri nih, beban keluarga ada orang ini. Kedepannya pengen seperti itu. Punya studio, punya kan, cuma pelajari itunya saya belum sampai ke situ karena memang mungkin bukan jurusan bidangnya saya, Pak. Begitu jadi. Kak Aris sudah keren kok. Tadi aja
ngambil sarjana hukum, elektro, sekarang udah jadi pengusaha kos-kosan dan lain-lain. Apalagi yang cuma punya studio kecil ini. Kan gampang tuh Kak Aris gitu. Tapi saya kepo. Kak Aris, apa sih yang pengen Kak Aris sampaikan ke masyarakat dan juga mungkin ke teman-teman difabel di seluruh Papua maupun Indonesia lah yang mungkin nonton ini gitu. Apa yang pengen disampaikan? Iya. Kalau motivasi saya ini terutama buat teman-teman yang senasib begitu. Iya, yang sama-sama difabel. Teman-teman difabel itu motivasi dari keluarga itu sangat penting. Baik. Nah, terus jangan karena kita lihat kita punya kondisi seperti begini, kita tidak bisa melakukan apa-apa begitu yang bermanfaat. Baik. Jadi istilahnya hal kecil apapun dicoba dulu, pasti bisa. Baik. Nah, terus yang terpenting itu motivasi dari keluarga. Kalau keluarga sudah tidak mensupport itu, anak-anak yang difabel itu dia tidak akan, mentalnya dia langsung down begitu. Jadi yang saya lihat teman-teman difabel itu tidak kurang support dari keluarga. Jadi ke faktor keluarga itu sangat penting. Nah, terus bagi teman-teman difabel, istilahnya jangan berpikir harus ada modal baru buka usaha. Itu tidak. Itu saya sudah punya pengalaman di situ. Jadi modal pertama yakin dulu. Niat ya. Ya, yakin. Pasti bisa. Nah, masalah modal keuangan itu dari belakang. Nah, terus yang berikut untuk teman-teman masa apa yang khusus yang bukan difabel, non difabel. Iya. Nah, mungkin buat adik-adik yang baru-baru tamat SMA, nah, masa istilahnya saya yang kondisinya begini saja bisa kerja, gitu. Jadi bukan faktor utama seorang itu bukan harus punya uang, nah, baru bisa harus ada modal. Gitu. Yang penting ada kemauan untuk kerja. Baik, siap. Oke, itu teman-teman tadi sedikit apa ya masukan dari Kak Aris untuk teman-teman difabel dan juga yang kondisi normal gitu ya. Mas kita kalah sama Kak Aris yang kondisinya memang seperti ini, sugar daddy banyak duitnya. Kak Aris mau nanya nih, satu lagi. Boleh nanya nggak Kak Aris? Iya. Kalau Kak Aris nih, lagi sama istri nih. Iya. Gaya yang paling disenangi itu gaya apa? Boleh dong saya nanya. Boleh dong Kak Aris. Gaya apa Kak Aris? Ini gaya apanya ini? Gaya, aduh Kak Aris. Gaya apa Kak Aris? Lagi gitu Kak Aris. Pengen tahu kelanjutannya? Ya udah kita kado. Terima kasih banyak sudah nonton yang mulia di Rancang-Rancang. Sampai jumpa. Ya, thank you Kak Aris.